Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Baik teman-teman, bagi teman-teman nanti yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang materi yang didapatkan dari Biro Perencanaan dan Anggaran, yaitu petunjuk teknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023. Baik, arah kebijakan DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023 itu ada 5. Yang pertama, mendukung 8 area reformasi atau SKN dalam penguatan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit, penguatan promotif preventif, dan penguatan area reformasi SKN lain. Yang kedua, pemenuhan ketersediaan kebutuhan obat dan bahan habis pakai di tingkat pelayanan primer. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan balita melalui dukungan operasional dalam rangka surveillance, edukasi di tingkat masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin. Yang keempat, mempercepat penurunan prevalensi balita stunting melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan surveillance gizi, peningkatan status dan pemantauan kualitas gizi ibu hamil dan balita. Kelima, pemberdayaan germas hingga tingkat puskesmas melalui penggerakan masyarakat dan lintas sektor, termasuk edukasi hidup sehat dan revitalisasi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, serta pengawasan kualitas sanitasi dan air minum. Kemudian di DAK non-fisik 2023 menunjang 3 pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Kemudian ada juga transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Tapi yang didukung adalah hanya transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, dan transformasi SDM kesehatan. Ruang lingkup DAK non-fisik bidang kesehatan tahun 2023, yaitu untuk BOK Dinas Kesehatan Provinsi ada 4 menu ya, UKM tersier, kefarmasian dan BMHP, akreditasi RS, pelatihan topik prioritas. Kemudian untuk BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu ada 6 menu, UKM sekunder, kefarmasian dan BMHP, PKB, kemudian akreditasi FKTP, akreditasi Labkesda, dan pelatihan topik prioritas. Kemudian BOK Puskesmas ada 5 menu, yaitu UKM primer, PMT lokal, insentif UKM, manajemen PKM, dan kalibrasi Alkes. Nah, yang kemudian yang keempat ada BOK atau BPOM atau BOK pengawasan obat dan makanan. BOK Puskesmas akan salur langsung dari RKUN ke rekening Puskesmas dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Februari, Mei, dan September. Menu kegiatan indirect cost service untuk BOK Provinsi. Yang pertama, menu UKM esensial tersier, yaitu ada 3, penurunan AKI-AKB dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang kedua, upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit. Yang ketiga, upaya germas. Dan untuk menu kefarmasian dan BMHP, yaitu pengadaan obat program gizi dan program KIA. Yang kedua, distribusi obat, BMHP, dan vaksin dari provinsi ke kabupaten kota. Yang ketiga, akreditasi RS, yaitu percepatan akreditasi RS di provinsi wilayah timur. Kemudian yang keempat, peningkatan kapasitas topik prioritas, yaitu pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk topik prioritas bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Jenis belanja BOK Provinsi, ini ada belanja transportasi lokal, belanja perjalanan dinas dalam wilayah provinsi bagi ASN, belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi, belanja perjalanan dinas pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas, kemudian belanja paket data internet pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas secara daring, kemudian belanja langganan aplikasi pertemuan daring, belanja pembelian bahan praktek pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas, kemudian belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes termasuk penerbitan e-sertifikat. Kemudian belanja kegiatan pertemuan rapat di dalam atau di luar kantor di wilayah kerja provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Kemudian belanja honor, transport, dan atau narasumber, pengajar, fasilitator, atau Master of Learning atau MOT, kemudian Quality Control atau QC, kemudian atau Training Officer Commit atau TOC di luar satker penyelenggara kegiatan. Kemudian belanja pengambilan dan pemeriksaan sampel atau spesimen, kemudian belanja obat program kesehatan ibu, kesehatan anak, dan gizi,
kemudian belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi, distribusi obat, vaksin, dan BMHP, serta praktek lapangan untuk pelatihan. Kemudian belanja pengepakan obat vaksin BMHP, kemudian belanja pengiriman obat, sampel, spesimen, dan pengembalian spesimen karir melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang, dan belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP. Jadi untuk di luar jenis belanja ini itu tidak boleh dilakukan menggunakan dana di akun fisik provinsi ya. Kemudian untuk BOK Kabupaten Kota itu menunya yang pertama UKM esensial sekunder yaitu penurunan AKI dan AKB dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Yang kedua upaya deteksi dini preventif dan respon penyakit. Yang ketiga upaya germas. Kemudian untuk menu kefarmasian dan BMHP ada pengadaan obat PKD, pengadaan BMHP, kemudian distribusi obat BMHP dan vaksin dari kabupaten kota ke puskesmas, kemudian pembinaan pelaporan RKO dan ketersediaan obat, kemudian BHP P2P. Kemudian untuk menu pelayanan kesehatan bergerak yaitu dukungan pelayanan kesehatan bergerak. Kemudian untuk menu akreditasi FKTP yaitu penguatan kapasitas puskesmas melalui pemantauan mutu, kemudian survei akreditasi, kemudian akreditasi Labkesda adalah dukungan mutu dan akreditasi Labkesda menuju BSL 2, kemudian peningkatan kapasitas topik prioritas yaitu pelatihan tenaga kesehatan di puskesmas dan workshop kader. Untuk jenis belanja BOK Kabupaten adalah belanja transportasi lokal, belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten kota bagi ASN, belanja perjalanan dinas bagi penyurvei akreditasi, belanja langganan aplikasi pertemuan daring, belanja perjalanan dinas pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas, belanja paket data internet pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas secara daring, belanja pembelian bahan praktek pelatihan atau peningkatan kapasitas topik prioritas termasuk penerbitan e-sertifikat, kemudian belanja jasa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes, kemudian belanja kegiatan pertemuan rapat di dalam atau di luar kantor di wilayah kerja kabupaten kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah, kemudian belanja honor, transport dan atau akomodasi untuk narasumber atau pengajar atau fasilitator atau Master of Training atau MOT atau Quality Control atau QC atau Training Officer Committee atau TOC di luar fakir penyelenggara kegiatan. Kemudian ada belanja jasa pemeriksaan mutu pemeriksaan atau PME Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian belanja media KI untuk posyandu, alat bantu kader termasuk kuesioner kesehatan jiwa. Kemudian belanja pencetakan form penyelidikan epidemiologi investigasi. Kemudian belanja pengadaan obat dan BMHP untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Kemudian belanja pengadaan obat dan BMHP spesialistik untuk pelayanan kesehatan bergerak. Kemudian belanja pengadaan BMHP, screening anemia, PTM prioritas, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Kemudian belanja bahan bakar atau belanja sewa alat transportasi, distribusi obat, vaksin, dan BMHP, serta praktek lapangan untuk pelatihan. Kemudian belanja pengepakan obat, vaksin, dan BMHP. Kemudian belanja jasa pengiriman obat sampel atau spesimen melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang, dan belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP. Untuk di luar jenis belanja yang ada di dana BOK Kabupaten Kota itu tidak dibolehkan di luar yang dari disebutkan tadi ya teman-teman ya. Kemudian untuk menu kegiatan direct close service yaitu BOK Puskesmas. Menu yang pertama, menu UKM esensial primer yaitu menu penurunan AKI AKB dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Kemudian upaya deteksi dini preventif dan respon penyakit, kemudian upaya germas. Untuk menu PMT lokal yaitu pemberian PMT lokal bagi ibu hamil KIK dan balita gizi kurang, kemudian pelatihan tim pelaksana. Untuk menu insentif UKM adalah pemberian insentif untuk UKM di puskesmas. Kemudian untuk manajemen puskesmas yaitu upaya penguatan perencana melalui media lokal karya, paket internet puskesmas dan pustu, kemudian persiapan BUD puskesmas. Untuk kalibrasi alkes yaitu kalibrasi alat kesehatan di puskesmas. Nah, untuk jenis belanja BOK Puskesmas ada belanja transportasi lokal petugas kesehatan, kades, serta lintas sektor. Kemudian belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja puskesmas bagi ASN puskesmas. Kemudian belanja bahan praktek pendukung kegiatan survei atau pengendalian vektor atau penemuan kasus atau deteksi dini atau screening atau POPM atau pemicuan STBM. Kemudian belanja langganan aplikasi pertemuan daring dengan kapasitas 300 orang. Kemudian belanja kegiatan pertemuan atau rapat di dalam atau di luar puskesmas wilayah
puskesmas di wilayah kerja puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah. Kemudian belanja penyelenggaraan pembelian makanan tambahan berbasikal bagi ibu hamil dan balita. Kemudian belanja honor, transport, dan atau akomodasi narasumber diperuntukkan bagi narasumber di luar satker penyelenggara kegiatan. Kemudian belanja jasa atau transportasi pengepakan, pengiriman sampel atau spesimen dan pengembalian spesimen karier. Kemudian belanja jasa pemeriksaan sampel atau spesimen di laboratorium luar puskesmas. Kemudian belanja sewa paket langganan internet di puskesmas dan pustu dengan maksimal belanja senilai 200.000 per bulan per puskesmas dan pustu. Kemudian belanja insentif UKM petugas puskesmas. Besaran alokasi di AK non fisik. Untuk besaran alokasi, alokasi BOK Dinas Kesehatan Provinsi, BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan BOK Puskesmas per Kabupaten Kota dihitung sesuai formula dengan mempertimbangkan kriteria, komponen, dan sumber data. Kemudian besar alokasi per puskesmas ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah kerja puskesmas, capaian kinerja, indikator prioritas nasional, dan realisasi penyerapan anggaran. Untuk formula penghitungan, kriterianya untuk kriteria umum kemampuan keuangan daerah atau indeks kapasitas fiskal, kemudian kriteria khusus yaitu karakteristik wilayah melalui bobot regional dan karakteristik wilayah melalui status kabupaten kota. Kriteria teknis yang dirumuskan dengan mempertimbangkan indikator teknis bidang kesehatan dan realisasi penyerapan anggaran. Komponennya ada alokasi dasar, alokasi tambahan, dan alokasi prioritas. Sumber datanya itu sumber data terdiri atas data indikator bidang kesehatan dan data teknis lainnya yang relevan dan akuntabel. Nah, untuk penyaluran di AK non fisik tahun 2003 untuk BOK Dinas, yaitu Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota, yaitu pusat, yaitu Kemenkyu menyalurkan dana BOK ke rekening kas umum daerah atau RKUD dalam 2 tahap. Kemudian laporan realisasi sebagai syarat penyaluran. Kemudian RKUD menyalurkan dana BOK ke Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota dalam 2 tahap. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota mengelola dana box sesuai juknis, kemudian melaksanakan kegiatan sesuai alokasi pada rencana kegiatan, kemudian melaporkan penggunaan dana BOK Dinas. Kemudian BOK Puskesmas, yaitu Pusat Kemenkyu menyalurkan dana BOK Puskesmas dalam 3 tahapan, RKAP dan laporan realisasi sebagai syarat penyaluran. Kemudian salur langsung puskesmas, yaitu puskesmas mengelola dana BOK sesuai RKAP yang disetujui. Kemudian puskesmas melaporkan penggunaan dana BOK. Penyaluran langsung dalam rangka akselerasi penerimaan dan pemanfaatan BOK puskesmas. Rekening dana alokasi khusus non-fisik. Rekening BOK Dinas Kesehatan, itu dana BOK Dinas Kesehatan Provinsi disalurkan melalui RKUD Provinsi, sedangkan dana BOK Dinas Kabupaten Kota disalurkan melalui RKUD Kabupaten Kota. Kemudian rekening BOK Puskesmas, dana BOK Puskesmas disalurkan langsung ke rekening Puskesmas, merupakan bagian dari RKUD. Kemudian rekening Puskesmas harus sesuai dengan standar, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah. Wah, Bang. Mau apa ya? Apa namanya itu? Record. Untuk kriteria bank operasional pengelola rekening BOK Puskesmas, kriteria umum yaitu menyediakan fasilitas paling sedikit meliputi yang pertama dashboard monitoring seluruh aktivitas rekening Puskesmas, kemudian kemampuan konsolidasi rekening real atau real account, kemudian menyediakan cash management system yang mendukung pembayaran dan penyetoran penerimaan daerah, kemudian bebas biaya administrasi dan tidak memungut pajak, kemudian mengembangkan fasilitas interkoneksi data secara host-to-host dengan aplikasi Erenggar Kemenkes. Kriteria khususnya yaitu aplikasi atau dashboard bank mampu menarik data rencana penarikan dana dari aplikasi box salur dalam bentuk API untuk dijadikan sebagai limit nominal untuk pencairan dana dalam 1 kali 24 jam. Yang kedua, aplikasi atau dashboard dapat diakses oleh puskesmas dan dinkes, yaitu informasi yang ditampilkan dalam dashboard minimal harus memuat menu BOK, nomor registrasi puskesmas, keterangan waktu atau debit atau kredit. Ketiga, aplikasi dashboard bank mampu menyediakan data mutasi rekening, yaitu kegiatan penarikan dana,
berdasarkan nomor rekening, nama rekening, dan menu di akun non-fisik dalam bentuk satu link API dalam 1 kali 24 jam. Rekomendasi bank operasional yaitu Kemenkes merekomendasikan BNI sebagai bank operasional, kemudian BNI bekerjasama dengan BSI untuk wilayah Aceh. Pengelolaan dana di akun fisik di daerah untuk persiapan teknisnya yaitu menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan penggunaan, kemudian prioritas kegiatan mendahulukan komponen wajib, kemudian menganggarkan dana di akun fisik dalam APBD. Pelaksanaannya, satu pelaksana adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah atau Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi. Yang ketiga, dikoordinasikan oleh Kadiskes atau Kepala Puskesmas. Untuk pelaporan, laporan disampaikan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal. Yang kedua, laporan berupa realisasi penyerapan dan penggunaan anggaran, kemudian permasalahan dan pelaksanaan. Yang ketiga, penyampaian laporan melalui aplikasi eRegar. Untuk MONEF, yaitu pelaksanaan MONEF dikoordinasikan Dinas Kesehatan. MONEF terhadap yang pertama, kelengkapan dokumen laporan, realisasi penyerapan dana, dan realisasi output, kemudian capaian indikator prioritas nasional, kemudian masalah, dampak, dan manfaat pelaksanaan. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi oleh pemerintah pusat. Pembinaan yaitu Kementerian Kesehatan sesuai kewenangannya melakukan pembinaan pengelolaan dana di akun non-fisik bidang kesehatan. Kemudian pembinaan dilakukan oleh pemerintah daerah penerima di akun non-fisik bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pemantauan dan evaluasi dilakukan secara mandiri atau terpadu dan dapat melibatkan KL terkait. Kemudian Sekretaris Jenderal melakukan terhadap yang pertama, realisasi penyerapan, ketepatan waktu, kelengkapan dokumen laporan, permasalahan pelaksanaan, dan tindak lanjut. Kemudian unit eselon 1 pengampu melakukan terhadap yaitu realisasi penyerapan dana perincian menu, realisasi output perincian menu, realisasi penggunaan perincian menu, kemudian capaian indikator prioritas nasional bidang kesehatan, dampak dan manfaat pelaksanaan. Kemudian permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan. Pengawasan intern pengelolaan di akun non-fisik bidang kesehatan. Untuk pengawasan intern yaitu pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau APIP untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan di akun non-fisik bidang kesehatan. Bentuk pengawasan yaitu bisa kegiatan review, audit, pemantauan, dan evaluasi. Kemudian pengawasan intern dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian pelaksanaan pengawasan intern mengacu pada pedoman pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk laporan hasil pengawasan intern, laporan hasil pengawasan kepada yaitu gubernur atau bupati atau wali kota, kemudian pimpinan lembaga terkait. Laporan hasil pengawasan disampaikan sebagai tembusan kepada Menteri Kesehatan melalui aplikasi pengawasan. Setiap tahunnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyampaikan rekapitulasi dan analisa hasil pengawasan intern di akun non-fisik bidang kesehatan secara nasional kepada Menteri Kesehatan. Untuk BOK Puskesmas salur langsung. Menu kegiatan BOK Puskesmas ada 5. Ada UKM Esensial Primer, yaitu penurunan AKI-AKB dan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Kedua, upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit. Kemudian upaya Germas. Untuk menu kedua ada PMT lokal, yaitu pemberian PMT lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang. Yang kedua, pelatihan tim pelaksana. Yang ketiga, menu insentif UKM, yaitu pemberian insentif untuk tenaga UKM di Puskesmas. Menu keempat yaitu manajemen Puskesmas, yaitu upaya penguatan perencana melalui mini lokakarya, kemudian paket internet Puskesmas dan Pustu, kemudian persiapan BLUD Puskesmas. Untuk menu kelima ada kalibrasi alat kesehatan, yaitu kalibrasi alat kesehatan Puskesmas. Jenis belanja BOK Puskesmas ini tadi sudah dibacakan ya Bapak Ibu ya. Kemudian konsep BOK Puskesmas salur langsung. Penyaluran langsung dalam rangka akselerasi penerimaan dan pemuatan BOK Puskesmas. Sampai dengan tahun 2022, yaitu Pusat Kemenkyu menyalurkan dana BOK ke rekening kas umum daerah atau RKUD dalam 2 tahap. Kemudian laporan realisasi sebagai syarat penyaluran, kemudian RKUD menyalurkan dana BOK ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam 2 tahap, kemudian Dinas Kabupaten Kota menyalurkan dana BOK ke Puskesmas dalam 2 tahap. Kemudian
Dinas Kabupaten Kota mengelola dana BOK untuk Puskesmas sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Puskesmas atau RKAP Puskesmas. Kemudian Dinas Kesehatan melaporkan penyaluran dan penggunaan dana BOK. Kemudian Puskesmas mengelola dana BOK sesuai dengan RKAP yang telah disusun. Perubahannya itu untuk tahun 2023, pusat yaitu Kemenkyu menyalurkan dana BOK Puskesmas dalam 3 tahapan, kemudian RKAP dan laporan realisasi sebagai syarat penyaluran. Untuk salur langsung, yang pertama dengan tujuan yaitu untuk mempercepat penerimaan dana BOK di Puskesmas, kemudian mempercepat pelaksanaan kegiatan di Puskesmas, kemudian menyederhanakan proses birokrasi penyaluran dana BOK di tingkat daerah, kemudian meningkatkan akuntabilitas penyaluran, kemudian memonitor proses penyaluran dan penyerapan BOK Puskesmas secara langsung. Sedangkan Puskesmas mengelola dana BOK sesuai dengan RKAP yang telah disetujui, kemudian Puskesmas melaporkan penggunaan dana BOK. Kemudian penerima dana BOK Puskesmas, yaitu Puskesmas yang telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi di aplikasi Rekpus Kementerian Kesehatan paling lambat 31 Desember 2021. Kemudian Puskesmas yang memiliki rekening atas nama Puskesmas sesuai dengan standar. Kemudian Dinas Kesehatan melakukan validasi terhadap Puskesmas penerima BOK Puskesmas. Kemudian Menteri Kesehatan menetapkan Puskesmas penerima BOK Puskesmas setiap tahun anggarannya. Ya, kemudian registrasi per 31 Desember, kemudian yang kedua rekening sesuai standar dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Rekening Puskesmas. Rekening Puskesmas adalah rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh Puskesmas untuk menerima dana BOK Puskesmas yang dibuka pada Bank Umum dan terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI dan atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BYTGS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk standarisasi rekening Puskesmas diperlukan agar penyaluran BOK Puskesmas secara langsung ke rekening Puskesmas dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan akuntabel. Kemudian pengelolaan rekening Puskesmas harus tertib melalui suatu sistem aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya yaitu mewujudkan rekening Puskesmas yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan penyaluran dana BOK Puskesmas. Untuk kriteria rekening Puskesmas, yang pertama, atas nama Puskesmas sesuai dengan nama yang terdaftar dalam aplikasi Rekpus Kementerian Kesehatan. Yang kedua, nama rekening diawali dengan nomor Rekpus dan diikuti jenis pendanaan serta nama Puskesmas, yaitu huruf kapital tanpa spasi maksimal 35 karakter. Yang ketiga, rekening dikeluarkan oleh Bank Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, rekening Puskesmas ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Kriteria rekening Puskesmas untuk memudahkan penyaluran dana BOK Puskesmas. Kemudian, kriteria rekening Puskesmas, verifikasi dan validasi data Puskesmas guna mendukung step 2 standarisasi rekening. Contoh standarisasi rekening Puskesmas ada nomor registrasi, yaitu didapatkan dari hasil verifikasi dan validasi data Puskesmas berdasarkan aplikasi Rekpus Pusdatin atau DTO. Yaitu 9970 Puskesmas layak menerima penyaluran tahun 2023. Kemudian nama Puskesmas, nama bank, nama cabang bank, nama rekening Puskesmas, yaitu nama nomor registrasi, BOK, ini nama cabangnya maksimal 35 karakter. Kemudian nomor rekening Puskesmas, MPWP, alamat, provinsi, kabupaten kota, kode pos. Nah, untuk standarisasi rekening Puskesmas, agar penyaluran BOK Puskesmas secara langsung ke rekening Puskesmas tepat sasaran dan akuntabel. Kemudian proses penetapan rekening Puskesmas yang pertama mandatori, yaitu berdasarkan Permenkyu nomor 204/2022 tentang pengelolaan DAK non-fisik, yang kemudian kedua Permenkes nomor 42 tahun 2022 tentang juknis penggunaan DAK non-fisik bidang kesehatan TA 2023. Yang kedua, rekomendasi. Kemenkes merekomendasikan bank operasional melalui surat Menkes nomor PR.01.01/9/2023 tanggal 6 Januari 2023. Yang ketiga, pembukaan rekening Puskesmas. Pembukaan rekening Puskesmas pada bank operasional yang direkomendasikan oleh Kemenkes. Yang keempat, penetapan rekening oleh Pemda.
Kepala Puskesmas membuka rekening Puskesmas, kemudian Kepala Daerah menetapkan rekening Puskesmas. Yang kelima, penetapan rekening oleh Kemenkes. Kemenkes menetapkan rekening Puskesmas sebagai data supplier dan menyampaikan kepada Kemenkyu. Kemudian penyaluran, Kemenkyu menyalurkan anggaran BOK Puskesmas langsung ke rekening Puskesmas. Kemudian rekomendasi penyaluran BOK Puskesmas. Kementerian Kesehatan merekomendasikan penyaluran BOK Puskesmas berdasarkan laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan oleh Pemda. Kedua, batas waktu laporan realisasi penggunaan dana. Yang pertama, tahap 1 paling lambat 31 Mei tahun anggaran berkenaan. Kemudian tahap 2 paling lambat 30 September tahun anggaran berkenaan. Kemudian tahap 3 paling lambat 31 Januari tahun anggaran berikutnya. Yang ketiga, laporan realisasi penggunaan sebagai syarat rekomendasi penyaluran diverifikasi oleh Dinas Kesehatan dan Badan Dinas Pengelola Keuangan Daerah. Kemudian Dinkes melakukan verifikasi laporan pada level menu. Kemudian Badan atau Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi pada level jenis BOK. Kemudian hasil verifikasi Dinas Kesehatan dan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dasar Kemenkes menyusun rekomendasi penyaluran. Kemudian Pemda yang tidak memenuhi syarat salur tidak direkomendasikan untuk penyaluran. Untuk rencana penarikan dana BOK Puskesmas, waktu pengusulan. Rencana penarikan dana BOK Puskesmas setiap tahapan disesuaikan dengan jadwal tahapan penyaluran dana BOK. Kemudian Kepala Puskesmas atau pejabat yang berwenang mengajukan rencana penarikan. Kemudian rencana penarikan yang diajukan oleh setelah pukul 15 waktu setempat atau bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu validasi dihitung pada pukul 8 waktu setempat pada hari kerja berikutnya. Formulir penarikan. Puskesmas mengisi form penarikan dana di aplikasi Box Salur. Form rencana penarikan paling sedikit memuat kode menu atau rincian komponen atau subkomponen, menu, rincian menu, komponen, subkomponen, pagu rencana kegiatan, pagu rencana penggunaan. Verifikasi dan validasi. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi rencana penarikan dana pada Erenggar yang meliputi kesesuaian rencana penggunaan yaitu dengan RKP, kewajaran nilai penarikan, kesesuaian nilai penarikan, kesesuaian penarikan nilai pada setiap tahap penyaluran. Penarikan dana BOK Puskesmas tidak melebihi pagu. Dinkes tidak validasi dalam 2 kali 24 jam dianggap menyetujui rencana penarikan. Hasil validasi berupa dokumen elektronik. Pencairan dana. Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas mencairkan dana menggunakan BNI Direct atau ATM. Kapasitas lainnya disediakan oleh BNI atau BSI. Kemudian pencairan dana diutamakan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Penarikan validasi penarikan dana BOK. Dalam menyetujui penarikan dana Puskesmas, Dinkes harus mempertimbangkan kapasitas Puskesmas dalam penyerapan anggaran. Mekanismenya, submit usulan penarikan bulanan, kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan 2 kali 24 jam, kemudian BNI atau BSI itu rekening induk Puskesmas, kemudian ini rekening induk Puskesmas, kemudian yang pertama ya, rekening induk pertama RKUN menyalurkan uang tahap 1 ke rekening induk Puskesmas sampai dengan tahap 3. Kemudian Puskesmas mengisi usulan penarikan bulanan, kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan, kemudian dari rekening induk Puskesmas akan masuk uangnya ke rekening masing-masing virtual account. Ada 5 virtual account yaitu virtual account UKM Essential Primer, kemudian virtual account PMT, virtual account insentif UKM, virtual account manajemen, kemudian virtual account kalibrasi. Ya, untuk penarikan bisa menggunakan fasilitas disediakan oleh BNI atau BSI berupa BNI Direct, BNI CM, ATM, fasilitas lainnya disediakan oleh BNI atau BSI, yaitu uangnya harus cashless atau non-tunai. Contoh penarikan dana Puskesmas A. Menu UKM Essential Primer pagunya 450 nih sampai dengan yang 5 totalnya 800. Kemudian penyalur tahap 1 adalah 240 juta atau 240 juta atau kalau dibagi menjadi 3 menjadi 60 juta, bagi 4 bulan jadi 60 juta. Kemudian tahap 2 itu 320 juta atau 80 juta per bulan. Kemudian tahap 3 yaitu
uang 140 juta atau 60 juta per bulan. Syarat penyaluran tahap 1 adalah kepala daerah, tahap 2 adalah laporan realisasi tahap 1, tahap 3 adalah laporan realisasi tahap 1 dan tahap 2 minimal 50%. Usulan Januari itu berupa 46 juta. Untuk UKM 40 juta, PMT belum, insentif belum, manajemen 2 juta, kalibrasi 2 juta. Insentif dasar puskesmas 10% dari realisasi. Realisasi Januari adalah 43 juta, menu UKM 38 juta, PMT ini 2 juta, menu kalibrasi 3 juta. Ini bisa ya. Yang penting realisasinya tidak melebihi dari rencana usulan. Tanggal-tanggal keramat, rekomendasi selalu sesuai dengan PMK 204 tahun 2022, pasal 27 ayat 8, yaitu tanggal 30 April, adalah batas akhir penyampaian rekomendasi salur tahap 1 dari Kemenkes ke Kemenkyu. Tanggal 31 Agustus adalah batas akhir penyampaian rekomendasi salur tahap 2 dari Kemenkes ke Kemenkyu. Tanggal 30 November adalah batas akhir penyampaian rekomendasi salur tahap 3 dari Kemenkes ke Kemenkyu. Penyaluran tahap 1, 8 Februari 2023, penyampaian SK Kepala Daerah tentang penetapan rekening puskesmas. Kemudian 8 Maret 2000, kemudian 13 Februari 2023, penyampaian rekomendasi salur tahap 1 gelombang pertama. Kemudian 8 Maret penyampaian SK Kepala Daerah tentang penetapan rekening puskesmas. Kemudian 13 Maret penyampaian rekomendasi salur tahap 1 gelombang kedua. Laporan realisasi penggunaan dana. Sesuai dengan Permenkes nomor 42 tahun 2022 pasal 11 ayat 3, tanggal 31 Mei adalah batas penyampaian laporan realisasi tahap 1. Kemudian pada 30 September adalah batas penyampaian laporan realisasi tahap 2. Kemudian tanggal 31 Januari adalah batas penyampaian laporan realisasi tahap 3. Dilaporkan melalui e-Rengga, diverifikasi berjenjang oleh Dinas Kesehatan, kota level menu dan BPKAD atau DPKAD level jenis. Hal-hal penting lainnya adalah rekomendasi salur tahap 1 tahun anggaran 2023 diberikan jika sudah ada SK penetapan rekening dari kepala daerah. Rekomendasi salur tahap 1 tahun berikutnya sudah harus ada laporan penggunaan BOK Puskesmas tahun anggaran 2023. Rekomendasi salur tahap 2 BOK Puskesmas diberikan jika sudah ada laporan penggunaan tahap 1. Jika tahap 2 BOK Puskesmas tidak salur, maka tahap 3 otomatis tidak dapat disalurkan juga. Jika tahap 1 BOK Puskesmas tidak salur, maka tahap 2 dan tahap 3 juga akan otomatis tidak disalurkan juga. Rekomendasi salur tahap 3 BOK Puskesmas diberikan jika sudah ada laporan realisasi penggunaan tahap 1 dan tahap 2, akumulasinya minimal 50%. Baik, cukup sekian tentang sosialisasi jenis terbaru BOK tahun 2023 dan tentang rencana penarikan usulan dari aplikasi Box Salur untuk penarikan dana puskesmas. Sekian, dan jika teman-teman ada yang mau tanyakan, nanti bisa dibantu ditanyakan di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Thank you. Terima kasih.